wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiki bisyurbi khamrin aw tarki wajibin. Dan yang termasuk maksiat yang disebabkan oleh badan adalah duduk berteman dengan orang-orang yang ahli bid'ah atau orang-orang fasik. Jadi dia suka bergaul dengan orang yang ahli bid'ah, bergaul dengan orang fasik, sehingga nanti dia bisa ikut ke situ. Nah ini nggak boleh, termasuk kita maksiat dosa kalau kita bergaul dengan mereka orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang ahli fasik, sehingga dengan bergaulnya kita ikut pada perbuatan mereka. Nah itu jangan. Ya makanya pergaulan itu penting, harus benar-benar kita cari. Ya bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kita belum jadi orang baik, kalau bergaul sama orang baik insya Allah jadi baik gitu. Nah kita bukan orang baik, bergaulnya sama orang-orang ahli bid'ah, sama orang fasik, ya nanti kita bisa ikut di situ. Makanya mujalasah itu penting. Bergaul, artinya mujalasah duduk bersama dengan mereka, artinya bergaul dengan mereka. Ya, makanya ada satu pepatah tuh, ya kita sih ya bukan orang baik, kita sih bukan orang soleh, tapi kalau kita cinta aja sama orang soleh, mudah-mudahan kita nanti masuk dalam kelompok mereka orang soleh. Ya begitu, makanya kita cintai itu orang-orang soleh. Ya dengan mereka insya Allah ya nanti kita tergabung dengan mereka. Ya, jangan sampai kita ya itu mencintai orang-orang yang ahli bid'ah. Jangan sampai kita mencintai orang-orang yang fasik. Ya, dengan cara apa? Berteman dengan dia. Mereka minum khamar, akhirnya kita ikut-ikutan minum juga. Tuh begitu. Mereka main judi, karena kita main sama dia, akhirnya ikut-ikut juga main judi. Ya, nah ini namanya ya bahaya, mujalasah yang model begitu. Beda Pak, kalau orang bergaul tapi dia ingin menarik. Ya, ada orang baik kok bergaulnya sama orang tidak baik. Ya, tapi tujuan dia pengen menarik tuh. Kalau nggak bergaul sama dia kan kagak bisa dekat. Nah nanti kalau udah dekat ditarik sedikit-sedikit biar supaya ya dia ya kita tarik ke jalan yang benar. Nah itu dakwah yang begitu boleh. Tapi nggak semua orang. Jangan kita ya ikut-ikutan. Kalau kita kagak mampu, jangan. Ya boro-boro kita mau narik dia. Ya, ntar akhirnya kita yang ketarik sama dia. Nah lebih bagus mujalasah. Makanya di sini ya, mujalasah dengan mereka itu termasuk dosa. Karena nanti kita bisa berpengaruh. Lingkungan itu sangat penting. Ya, apalagi anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita yang memang belum paham apa-apa, dia kan tinggal ikut bagaimana yang lain. Jadi anak-anak kita itu selalu mencontoh. Ya kalau lingkungan yang baik, jadi baik dia. Tapi kalau lingkungan tidak baik, jadi tidak baik. Nah di sini pentingnya pergaulan. Jaga hati-hati terkait tentang lingkungan. Itu namanya mujalasah. Ya, makanya kalau kita di lingkungan orang yang tidak baik, nah ini hati-hati. Takutnya kita nanti ya ikut kepada mereka. Contohnya apa? Bisyurbi khamrin. Orang yang suka minum khamar. Kalau kita ikut-ikutan dengan mereka, bisa aja. Ya nanti minum khamar juga. Begitu. Orang yang ngerokok aja, kalau kita kagak ngerokok lama-lama, kalau kita bergaul terus bisa ngerokok ya. Nah udah cobain. Nah gitu. Gratis. Tinggal isep doang kalau mau. Nah gitu. Iya, kan begitu. Nah ini yang repot yang anak-anak. Ya kalau kita mah nggak ada masalah. Anak-anak kita. Nah seperti itu. Kan sekarang jangankan anak SMP. Anak SD kelas 6 udah pada ngerokok. Banyak yang begitu? Banyak. Gitu. Tuh udah bisa nyari duit aja gitu. Iya. Udah pada ngerokok. SMP mah ya udah hampir rata dah. Ya, SMP. Kenapa? Karena pergaulan diikut. Ya, makanya harus ditanamkan dulu tuh
jangan dulu dah, jangan merokok dulu. Entar kalau udah jadi kiai udah pada ngerokok dah. Ya, gitu. Jangan nyontok kiai. Itu kayaknya ngerokok lah kiai beda. Ya. Sebelumnya kan kagak ngerokok dulu mereka. Begitu. Jadi anak-anak kita tuh jangan dulu dah pada ngerokok. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Mu'alim Kiai Budi Amin gak suka merokok. Ya, beliau gak mau dia. Ya, begitu. Jadi artinya ya anak-anak kita jangan dulu tuh diajarin yang model-model begitu. Ya. Nah, ini. Jadi orang yang biasa ya bergaul dengan orang yang minum khamar, khawatirnya tertular. Nanti dia minum khamar. Autarki wajibin, atau ninggalkan yang wajib. Kan bisa aja. Gara-gara kita berteman sama orang yang ninggalin sholat, ya kita bisa nggak sholat. Ya begitu. Kadang-kadang kita mau sholat, udah sekali-sekali tinggal apa? Sholat mulu. Nah begitu. Ya. Nah lama-lama kita sholat. Kan ngeri. Mestinya kita ajak orang yang kagak sholat, ya kita ajak, ayo sholat. Malah kita yang biasa sholat jadi kagak sholat. Ya gara-gara berteman dengan mereka. Makanya kalau kita punya teman tuh orang yang rajin sholat, di mana-mana juga kalau ada waktu, kita belum sholat nih, kita sholat dulu, diingetin. Nah begitu. Coba kalau kita pada orang kagak pernah sholat, ya di pora-pora, ya udah jam berapa nih? Ya udah jam 5, jam setengah 6 belum sholat asar, masih jalan aja. Ya nggak ada tuh berhenti ke masjid kali. Ya, terus kita yang mulai, kita belum sholat nih, udah gampang. Sekali-kali lu takut banget nggak sholat sekali doang tuh. Begitu ya. Karena dia udah biasa ninggalin kewajiban, yaitu sholat. Tuh, autar kewajibin begitu maksudnya. Yang suka ninggalin kewajiban, au maparokri mahzurin, atau berpisah dengan hal-hal yang mahzur dilarang, ya khusus yang dikhususkannya. Lil inasina bergaul dengan mereka itu dengan keakraban. Ya, lihatnya akrab, ya, jadi enak. Wahwa didut tanfiri, inas lawannya tanfir. Tanfir itu menjauhkan diri. Ya, jadi kalau inas itu benar-benar akrab banget, dekat banget. Nah, lawannya tanfir. Kalau tanfir jauh, menunjukkan dia jauh. Qala alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manin tahara sahibah bid'atin, siapa-siapa yang menjauh daripada orang-orang yang ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu, maka Allah akan penuhi hatinya amnan wa imanan, keamanan dan keimanan. Jadi kalau kita jauh, ya kita sudah nggak suka dah sama orang-orang yang ahli bid'ah, sama orang berbuat dosa maksiat, ya dalam arti nggak suka dengan perbuatannya gitu, ya maka Allah akan penuhi hati kita aman insya Allah, dan iman kita semakin sempurna. Wa man ahana sahiba bid'atin, siapa yang merendahkan ya terhadap orang-orang yang suka melakukan bid'ah, kefasikan, amanahullahu yaumal fazail akbari, nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut di hari ya kiamat. Tuh al-fazail akbar itu hari di mana manusia takut semuanya, rasa takut yang sangat tinggi. Nah itulah hari kiamat. Semua orang di hari kiamat itu udah nggak ada yang macam-macam, nggak ada yang berani udah. Ya nggak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat itu ya sudah tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan, apa saja udah nggak ada gunanya manfaatnya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Udah pada takut orang semuanya. Nah orang-orang yang tidak pernah ikut-ikutan bergaul dengan orang-orang yang ahli bid'ah, ahli kefasikan, ahli maksiat, maka nanti dari kiamat dia akan dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman alana lahu au akramahu, siapa-siapa yang selalu dekat sama orang ahli maksiat, memuliakan orang yang ahli maksiat, au laqiyahu, atau dia bertemu ya bibisrin, dengan gembira. Jadi kalau ketemu ada rasa kegembiraan, senang banget nah. Ya ketemu sama artis terus, waduh seneng bener.
Ya, padahal artisnya bukan artis orang-orang Islam. Ya, artis mereka sama artis Korea demen bener. Ya, Masya Allah, bangga bener. Nah, begitu. Jadi kalau ketemu udah seneng aja. Faqadis takhabba, maka dia udah meremehkan bima anzalallahu, dengan apa yang telah Allah turunkan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi kita jangan gembira kalau ketemu sama artis yang non muslim, artis yang bisa membuat kerusakan agama kita. Nah, ini malah demen-demen banget pada foto sama-sama. Itu siapa dia? Kecuali kalau artis-artis yang seiman sama kita, yang ajarannya sama sama kita, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang mereka itu merusak ya agama, repot. Nah, jadi jangan sampai kita seneng, bangga ya dengan berfoto dengan mereka. Ya, itu nanti sama aja dia udah merendahkan dan menghinakan segala apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakarul Zalika Al-Ghazali. Nah, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan itu. Ya, jadi kesimpulannya, dah kita lebih bagus jaga aman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kefasikan. Ya, itu aja. Supaya apa? Supaya kita terlindungi. Sebab kalau nggak begitu, nanti kita akan ikut bersama-sama dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupakan kepada satu kaum atau satu masyarakat, maka dia akan dimasukkan dalam kelompok mereka. Kalau kita suka dengan orang baik, mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang baik. Kita suka dengan orang-orang yang tidak baik, ya orang suka maksiat, maka nanti akan dikumpulkan dengan mereka orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Begitu. Ya, jadi hal-hal ini harus dipegang dengan ya benar-benar penuh perhatian. Kalau kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin addu alaiha bin nawajiz. Tuh, begitu. Jadi kalau orang-orang baik silakan dah pegang kuat-kuat. Ya, insya Allah selamat nanti. Nah, jadi ini pesan daripada Imam Al-Ghazali seperti itu. Walumsul zahabi wal fiddati, termasuk maksiat yang disebabkan oleh badan juga menggunakan ya pakaian ya atau memakai pakaian bentuknya perhiasan emas dan perak. Tuh, jadi kita nggak boleh tuh lubsuz zahab wal fiddah fil hulli, ya di dalam ya misalnya ya, memakai perhiasan kahal-khalin wasuarin, seperti gelang, gelang kaki, gelang tangan, wanahu zalika, dan sumpama itu. Ya, ini kita nih orang laki nggak boleh pakai cincin terbuat dari emas, nggak boleh. Dosa, termasuk maksiat. Kalau kita punya emas, ya jangan kita yang pakai. Kasih siapa? Kasih istri kita. Kasih anak kita yang perempuan, biarin dia pakai, cakep. Kita jangan. Haram hukumnya. Orang laki pakai emas, hukumnya fasik, dosa. Begitu. Bahkan kalau dia jadi saksi, kesaksiannya tidak sah. Ya, kita nih misalnya dijadikan saksi acara pernikahan, ternyata ya kita pakai cincin emas, maka kesaksian kita itu tidak diterima, nggak boleh. Makanya Bapak jangan sekali-kali ya milih saksi saat Bapak menikahkan anaknya kepada orang yang pakai cincin dari emas. Nah begitu, kan banyak orang laki sekarang pakai emas ya, banyak. Nggak boleh, haram, haram. Kalau mau pakai cincin terbuat dari perak, perak boleh. Kalau emas nggak boleh. Nabi pakai cincin. Terus cincin Nabi terbuat dari perak. Dan di matanya itu ada bacaan Muhammad Rasulullah. Begitu. Ya. Makanya pakai cincin termasuk sunnah. Sunnah Rasul. Ya, jadi kalau Bapak mau pakai cincin boleh, boleh. Ya, tapi ikatannya jangan pakai
emas. Sunnahnya pakai perak. Silahkan. Ya, itu begitu. Haram hukumnya orang laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Wabil mansuji, dan juga pada pakaian yang ditenun pisaubin, pada pakaian ya wal mumawahi, dan yang disepuh yang nanti ada kadar emasnya. Wal hariri, atau yang ada sutranya. Orang laki pakai pakaian dari sutra enggak boleh. Kalau orang perempuan boleh. Ya, jadi emas boleh dipakai sama orang perempuan, sutra boleh dipakai sama orang perempuan, tapi orang laki tidak dibolehkan. Kenapa? Ya, memang itu pakaian-pakaian yang harus dipakai nanti di surga. Jadi nanti kalau di surga boleh, tapi sekarang jangan dulu. Sama juga kenapa kita nggak boleh minum khamar? Sebab khamar itu minuman nanti di surga. Sementara sekarang kita disuruh ya sabar dulu, jangan, jaga, itu haram. Tapi nanti dibolehkan saat penduduk-penduduk surga, ya orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, boleh dah. Ya, minum khamar, ada dibolehkan. Cuma nggak sampai mabok, ya, gitu. Masa di surga pada mabok, ya, enggak. Nah, itu khamarnya tidak memabukkan. Ya, jadi masya Allah. Itu Allah berikan keistimewaan. Yang penting selama di dunia dijaga dulu. Ya. Auma aksaruhu waznan minu, atau sesuatu yang memang terbuat dari sutra, ya, yang ukurannya lebih banyak. Misalnya ada katunnya, ada sutranya. Tapi ukuran sutra lebih banyak kebanding dari kartunnya. Ya, itu juga nggak boleh. Tapi kalau sutranya cuma sedikit, boleh. Misalnya ada pakaian nih, pakaian mengandung sutra, cuma berapa persen aja, ya itu boleh, nggak apa-apa. Seperti kain sarung, BHS, kan ada sutranya tuh ya, tapi sutranya kan sedikit, nggak banyak. Boleh jadinya? Boleh. Nah, yang kagak boleh itu yang sutra semua atau sebagian besar sutra. Ya, katunnya cuma sedikit. Nah, itu yang kagak boleh, haram hukumnya. Dipakai sama orang ya laki-laki. Kalau orang perempuan boleh, nggak apa-apa. Ya, memang orang perempuan kan hiasan. Ad-dunya ya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Jadi perempuan itu perhiasan, makanya perlu pakai emas. Ya, namanya perhiasan. Ya, boleh pakai emas. Cuma yang wajar-wajar aja. Ya, pakai emas. Jangan sampai 1 kilo pakai. Ya, itu kan nggak pantas. Ini katanya toko emas berjalan. Ya, tapi kalau ya cincin dipakai 10 gram, 15 gram, pakai kalung, ya batas-batas yang wajar, ya itu bagus. Emang perempuan perhiasan, makanya orang perempuan kalau lagi sakit dibawa ke toko emas sehat. Ya bener Pak, iya tahu udah, ya lagi sakit, dah ajak aja ke toko emas dah, ya suruh tunjuk aja, ya insya Allah sehat udah, ya kok jadi nggak sakit, udah alhamdulillah dibawain, ya diajak ke toko emas begitu. Makanya kalau jamaah umrah tuh, kalau lagi umrah lewat toko emas, matanya pada ke situ semua, ya. Ya, tuh toko emas kan di Madinah tuh, masya Allah besar-besar benar. Ya, itu kalau lewat situ udah senang aja dilihatnya dah. Ya, pada senyum-senyum semuanya. Ya, seperti itu. Jadi memang itu perempuan perhiasan. Ya, sehingga ya dia suka pakai perhiasan. Tapi kalau laki jangan, ya pakai emas, pakai sutra nggak boleh. Air hariri, jadi artinya yang ukuran sutranya lebih banyak. Duna aksihi, tidak sebaliknya. Kalau kain katunnya lebih banyak kebanding daripada sutranya, itu boleh. Tapi kalau sutranya
lebih banyak kebanding daripada katunnya, itu yang tidak dibolehkan. Yakinan, hal karena yakin. Bagi siapa yang diharamkan, lirrajuli, bagi laki-laki, al-balighi, yang sudah balik, illa khatamal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Nah itu boleh. Laki-laki pakai cincin terbuat dari perak, boleh, bahkan sunnah hukumnya. Ya. Makanya di dalam berwudu nanti ada tahlil, menyela-nyelakan. Ya, itu kan artinya tahlil ketika kita pakai cincin. Kalau nggak pakai cincin bagaimana? Ya, nggak ada yang ditahlil. Nah, seperti itu. Jadi boleh ya khatamul fiddah, memakai cincin yang terbuat dari perak. Artinya ya rumu ala rajulil balighi, haram bagi laki-laki yang sudah dewasa, wa misluhul khunsa, dan sama seperti rajulil baligh al khunsa. Ya, kan ada perempuan, ada laki, ada khunsa. Nah, khunsa di sini ya diikut sertakan pada laki-laki. Haram juga khunsa. Isti'malul hariri, menggunakan sutra. Wama aksaruhu harirun, dan kain-kain yang bahan dasarnya lebih banyak sutranya. Waznan, dari segi ukurannya. Duna aksihi, tidak sebaliknya. Kalau lebih sedikit sutranya, lebih banyak katunnya, boleh. Wal mansuju kulluhu, dan yang ditenun semuanya, au ba'duhu, atau sebagiannya, bizahabin, pakai emas, au fiddatin, pakai perak, wal mumawwahu bi ahdihima, atau yang disepuh dengan salah satu daripada keduanya, emas atau perak. Iza hasala, apabila hasil, mimma zukira, dari apa yang sudah disebutkan, syai'un, sesuatu, bil ardi ala nari, dengan panaskan di atas api, illa ayasda'a, kecuali ya kalau dia berkarat apa az-zahabu, emas, awil fiddatu, atau perak, wala yahrumu zalika, maka hukumnya itu tidak haram, lintifa izhuri syarafi, karena mentiadakan, menampakkan berlebih-lebihan. Ada orang pakai cincin, Pak, cuma kekuning-kuningan doang tuh, padahal itu cuma air emasnya doang. Kalau nanti dicuci di apa, pakai air sabun juga hilang. Itu namanya sepuan emas, boleh. Ya, misalnya nih ada cincin nih, ya, kemudian disepuh pakai emas gitu, kan nanti jadi kuning dia, kuning kemas-emasan. Nah ini mah gak bertahan, tipis sedikit. Kalau disering dicuci-cuci juga, ya hilang lagi, luntur lagi. Nah itu namanya nggak ada masalah. Ya. Karena itu tidak menampakkan saraf, ya, berlebih-lebihan. Qalal Husni, berkata siapa Imam Husni, fi Qom'in Nupusi, dalam kitabnya Qom'un Nupus, wa bil hadis sahihi, dalam hadis sahih, min riwayat Umar ibn al-Khattab, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulnya dalam hadisnya, la talbasul harira, jangan kamu menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Fa inna man labisal harira, maka sesungguhnya orang yang sudah memakai sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirati, maka dia tidak dikasih kesempatan untuk memakainya sutra tersebut di akhirat. Berarti dia kagak masuk surga. Begitu. Sebab orang yang dikasih kesempatan untuk memakai pakaian dari sutra itu adalah penduduk surga. Nah, siapa yang di dunia sudah memakai pakaian sutra, maka nanti di akhirat dia tidak akan diberikan kesempatan untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Artinya orang itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Gara-gara sutra aja, ya akhirnya kita terhalang masuk surga. Ya, lebih bagus pakai pakaian biasa aja. Sutra nggak usah. Kecuali nanti ada pengecualian. Orang punya penyakit kulit, gitu, gatal ya,
nggak kuat dah kalau pakai pakaian biasa katun begini, nggak gatel. Ya, akhirnya dia harus pakai pakaian yang terbuat dari sutra, kan halus dia sutra. Nah itu bagi mereka yang begitu lidorullah, ya boleh digunakan. Atau satu lagi, ketika dia mau berperang, kalau pakai sutra itu nanti senjata-senjata dari musuh licin, nggak kena badannya, ya begitu. Itu boleh dengan alasan seperti itu. Tapi tanpa dua nggak boleh. Sama juga kita nih, rambut kita udah pada putih, ya biarin aja. Kemudian kita semir jadi hitam kan, ya itu nggak boleh, ya haram hukumnya. Kecuali boleh kalau orang itu mau perang. Sebab ketika dia mau perang melawan musuh, ketika rambut yang pada putih itu disemir warna hitam, ntar musuh pada takut. Ya, waduh, tentara-tentara Islam masih muda-muda banget. Ya, tuh rambutnya putih-putih, nggak ada, semuanya hitam semuanya. Padahal disemir. Ya, nah itu boleh. Ya, dalam rangka untuk tujuan seperti itu. Tapi kalau tujuan buat orang perempuan bohongin nggak boleh. Ya, waduh, ini masih muda bener dia nih, sehingga perempuan jadi tertarik sama dia. Ya, gara-gara rambutnya di semir warna hitam. Nah, jangan, nggak boleh. Ya, jadi kita jujur aja dah. Ya, kalau udah tua ya biarin, emang udah tua kita ya. Nah, begitu. Jadi nggak usah. Karena itu memang ada hadisnya. Ya, dari 14 abad yang lalu udah diperintahkan seperti itu. Nggak boleh. Ya, kita menggunakan pakaian sutra, nggak boleh kita menggunakan cincin emas, nggak boleh kita menyemir rambut yang udah putih dengan warna hitam. Itu emang udah ada aturan dari Rasulullah, sehingga kita tinggal melakukannya saja seperti itu. Ya, jadi kembali nih, ya memakai pakaian sutra itu nggak boleh. Sebab orang yang udah memakai pakaian sutra di dunia, maka nanti tidak akan dikasih kesempatan menggunakannya di akhirat. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa yajuzu, dan boleh lil walihi, bagi wali, ya boleh bagi wali minal abdi wal jadi, mungkin ayahnya, mungkin kakeknya, itu kan wali. Ya, jadi ayah walinya, kakek ya walinya juga. Boleh bagi wali dalam hal ini ayah dan kakeknya, wal qadi, juga qadi ya hakim, wal ummi, dan ibu, wal akhil kabir, kakak yang paling besar. Kita punya adik, kakak kita itu namanya wali juga nanti. Nggak apa-apa, ilbasul hariri as-sabiyah, mereka memakaikan sutra untuk anak-anak. Dia laki tapi masih anak-anak, masih sobi, dipakaikan ya sama walinya, ya dibeliin baju sutra sama walinya, sama ayahnya atau sama kakeknya atau sama saudaranya, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Masih kecil ya bapak ya, masih apa? Masih kecil, masih sobi, masih bocah ya, belum balik, itu boleh. Tapi nanti kalau udah balik nggak boleh ya. Tapi kalau belum balik itu masih dibolehkan. Jadi pakaikan sama walinya. Nah itu dibolehkan katanya. Jadi ilbasul harir as-sabiyah. Walau murahikon, sekalipun udah mulai mau gede, murahik, udah mau mulai balik. Tapi belum, tapi baru mau mulai balik. Wama aksaru minhu, dan bahan-bahan pakaian yang memang ya sutranya itu lebih banyak. Wal mansuju, dan yang ditenun, wal mumawahu, dan yang disepuh, wat azinuhu, dan hiasannya, bil hurri, dengan ya perhiasan-perhiasan, walau min zahabin, sekalipun dari emas, boleh. Baju anak-anak tuh sepuannya emas, mentereng banget tuh, emas-emas ya, itu nggak apa-apa karena masih kecil, masih sobi. Wa ilam yakun yauma idin, sekalipun itu bukan hari Id. Ya, biasakan pakaian-pakaian yang bagus itu dipakai hari Id, sekalipun itu bukan hari Id, nggak apa-apa. Walahu,
dan bagi wali juga ilbasu boleh memakaikan kepada sobi anak-anak na'lan sendal min zahabin yang terbuat dari emas. Boleh. Dulu kan biasanya anak-anak tuh si kecil dikasih ya apa bunyi di sini rantai ya gelang-gelangan yang ada bunyinya kalau dia mau mulai bisa jalan. Itu walaupun laki nggak apa-apa dari emas. Ya, ini gelang keroncongan tuh. Ya, kalau anak yang baru mau bisa jalan, kan demen tuh jalan-jalan gitu bunyi. Itu seandainya bocahnya laki dipakaikan emas masih boleh. Ya, kalau perempuan sih udah biasa sampai gede juga masih boleh. Ya, ini yang laki selama masih kecil boleh tuh bapak saudara, nggak apa-apa. Ya, disenang tuh. Nah, dipakaikan sendal, ya min zahabin, nah itu masih boleh. Atau dipakaikan rantai yang masih kecil berbunyi itu di kalau jalan ya itu juga boleh walaupun ya rantainya ya itu terbuat dari emas karena ya yang dipakaikan masih sobi masih kecil anak-anak ya itu nggak apa-apa. La israfa adatan yang memang penggunaan itu tidak berlebihan. Ya adatan pada biasanya itu hukumnya dibolehkan. Karena apa dahur Ramli sebagaimana ini diungkapkan ya oleh Imam Ar-Ramli Wasyarqawi dan juga Imam Asy-Syarqawi. Wa yusannu lirajuli khatamu fiddatin dan disunahkan bagi orang laki menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman memakai siapa nabi cincin yang terbuat dari perak. Rawahu Syaikhan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini dalilnya. Jadi kita disunnahkan menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Alasannya karena Nabi itu juga menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kama hakau Syekhul Islam. Sebagaimana ini juga dihikayatkan oleh Syekhul Islam. Ya. Wali abdul qawmi fi khinsil yamna. Dan yang paling abdul itu makanya di khinsil yumna, kelingking sebelah kanan. Nih. Jadi yang bagus sebenarnya pakai cincin pertama di sini. Nah baru di jari tengah. Ya, ini pengennya di sini kegedean. Ya, itu. Iya. Jadi di sini. Jadi ikatannya mestinya kecilin taruh di sini. Ini hinsir. Jadi lebih bagus di sini sebenarnya. Itu kalau mau alim Syafi'i Azami, saya perhatiin pakai cincin di sini ada, di sini ada. Gitu dua. Ya, jadi di sini ada nih. Ya, Mu'alim Syafi'i Azami cincinnya ada dua, di sini ada, sini ada. Nah begitu ya, emang sunnah ya. Yang kanan ya, yang kanan hinsir nih. Kalau ini jari manis namanya, ini namanya kelingking. Jadi sunnah bi khinsiril yumna ya, di kelingking yang sebelah kanan ya. Jadi bapak kalau pakai cincin sunnah Nabi itu, ya, begitu ya. Ya, berarti kita dapat sunnah Nabi. Ya, silahkan pakai cincin. Mu'alim pakai cincin. Ya, Ibn Yamin pakai cincin. Ya, Kehibatullah pakai cincin. Ya, oh Kehibatullah banyak ya. Saya sering dibagi tuh. Ya, banyak loh saya simpen. Saya kadang-kadang kalau lagi acara maulid atau lagi acara haul dekat beliau dikeluarin cincinnya dimasukin. Kegedean, ya udah ntar kecilin aja di rumah katanya gitu. Ya. Ada loh banyak, ya. Lumayan juga, ya. Stok dari Kehibatullah, nah, begitu. Ya. Nanti ya banyak tuh kiai-kiai yang pakai cincin, banyak. Cuman ya, dan ternyata memang disunatkan Nabi. Ya, sini dibilang, ya, jadi yusannu lirajuli khatamu fiddah. Disunahkan bagi orang laki-laki pakai cincin. Cincinnya terbuat dari perak. Alasan kenapa? Sebab Nabi menggunakan cincin juga yang terbuat dari perak. Ini keterangannya dari siapa?
dari hadis yang riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, kemudian dijelaskan yang paling afdal maka cincin itu di kelingking yang sebelah kanan. Terus apalagi wasunnatu ayat alal pasok, dan disunnahkan pakai cincin biar ada batu cincinnya. Alpas, batu cincin. Boleh pakai cincin nggak ada batunya nggak apa-apa. Ya, misalnya perak aja gitu, polos. Tapi sunnahnya pakai batu. Ini pakai batu misalnya, ya. Nah, begitu. Ini ada batunya jadi pakai batu. Ya, sunnah. Ya, Bapak silakan. Mau pakai virus boleh, pakai marjan boleh. Ya, apalagi banyak tuh. Ya. Jadi kalau kita suka sama batu cincin tuh, ya udah senang tuh. Batu cincin yang ini. Ya, banyak banget itu Bapak Saudara. Ya. Jadi silahkan aja. Ya, pakai batu, ya itu hukumnya sunnah. Cincin pakai batu cincinnya itu sunnah. Mimayali kapahu yang ada di telapak tangannya, jari-jari tangannya. Kama apa dahus Syarbini, sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syarbini. Cukup ya. Nanti baru wal khalwah bil ajnabiyya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana waqtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil